Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ivan Chandra. Dan hari ini kita akan ngomongin suatu masalah hukum yang cukup viral akhir-akhir ini, yaitu mengenai hilangnya uang nasabah dari Maybank yang jumlahnya cukup fantastis. Nggak tanggung-tanggung, uang yang hilang itu sebesar 22 miliar. Salah satu yang membuat kasus ini menarik adalah nasabah yang kehilangan uangnya tersebut adalah seseorang yang berprofesi sebagai atlet e-sport, yaitu yang bernama Winda Earl. Walaupun tabungan yang dikatakan hilang tersebut tidak hanya dari rekening Winda, tapi juga dari rekening ibunya yang juga menabung di bank tersebut. Ya, total dari kedua tabungan tersebut yang hilang diperkirakan sekitar 22 miliar. Suatu jumlah yang cukup lumayan fantastis. Terlebih ketika Maybank diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu adalah Hotman Paris Hutapea. Nah, ternyata hilangnya uang nasabah tersebut disangkakan digelapkan oleh salah satu karyawan dari Maybank. Dan bukan hanya karyawan biasa, ternyata yang menjadi tersangkanya adalah salah satu pimpinan cabang dari Maybank. Kemudian perkembangan dari kasus tersebut adalah saat ini pihak Maybank menolak untuk membayarkan ganti rugi kepada nasabah yang bernama Winda dan ibunya, dikarenakan mengatakan bahwa terdapat kejanggalan yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan oleh Winda, ibunya, dan juga melibatkan ayah dari Winda dengan pimpinan cabang yang menjadi tersangka dalam kasus yang sedang berjalan ini. Pihak Maybank dan kuasa hukumnya mengatakan bahwa terdapat aliran dana yang janggal yang dilakukan dari tersangka dari kasus ini, yaitu A, kepada ayah Winda, yang dalam hal ini tidak mempunyai rekening yang sedang menjadi masalah di dalam kasus ini. Karena dalam kasus ini yang bermasalah adalah rekening Winda dan ibunya. Jadi itulah yang salah satu yang menjadi kejanggalan yang menurut dari pihak Maybank dan kuasa hukumnya. Sehingga pihak Maybank pun seakan-akan berat untuk membayarkan ganti rugi sebelum kasus ini tuntas. Nah, dalam hal ini karena saya bukan merupakan kuasa hukum dari kedua belah pihak, sehingga saya juga tidak memiliki bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada, karena semuanya masih dalam proses penyidikan. Jadi, bagaimana kalau kita berandai-andai? Kita berandai-andai katakanlah ada seseorang bernama Sentot yang memiliki uang yang hendak ditabungkan. Katakanlah mungkin jumlahnya sekitar 22 miliar. Kemudian suatu hari ia didatangi oleh seseorang yang bernama A yang mengaku adalah seorang pimpinan cabang dari suatu bank yang bernama Bank Caco. Dan si A ini datang kepada Sentot dengan menawarkan suatu proposal produk perbankan, yaitu suatu tabungan berbentuk rekening koran, atau mungkin ada yang bilang checking account, di mana produk perbankan yang ditawarkan ini menjanjikan suatu bunga yang cukup lumayan di atas rata-rata bunga bank biasa. Katakanlah bunga bank yang ditawarkan adalah 10%. Jika dibandingkan dengan bunga bank lainnya, angka ini lumayan menarik untuk orang yang ingin menabung di bank tersebut. Dan tentunya akan memilih untuk menerima penawaran tersebut dan mempercayakan uangnya untuk ditabungkan di bank tersebut. Jenis tabungan yang ditawarkan oleh si A ini, produk perbankannya adalah berbentuk rekening koran. Dan dalam penawarannya kepada Sentot, si A ini pun tidak menjanjikan adanya buku tabungan ataupun mungkin kartu ATM, tetapi yang diterima nasabah hanyalah laporan per bulan berbentuk rekening koran, yaitu laporan buku tabungan yang berupa print out yang diberikan secara rutin mungkin per bulan. Jadi itulah produk perbankan yang ditawarkan oleh A, yaitu produk perbankan yang dengan bunga 10% di atas rata-rata dengan produk sejenis dari bank lain. Kemudian bentuk tabungannya adalah berupa rekening koran, tidak berupa buku tabungan, dan tidak memiliki kartu ATM. Dan mungkin disertai dengan benefit-benefit lain yang membuat produk ini begitu menarik sehingga Sentot pun memutuskan untuk menerima penawaran tersebut dan mempercayakan uangnya untuk ditabung di Bank Caco. Ia kemudian memberikan uang sebesar 22 miliar tersebut kepada A
Dan A pun memberikan dokumen-dokumen yang kemudian Sentot pikir sebagai nasabah adalah dokumen-dokumen yang resmi dan sah dari bank tersebut. Nah, perlu diingat bahwa dengan uang sebesar 22 miliar untuk ditabungkan, fasilitas yang diterima oleh Sentot sebagai nasabah berbeda dengan tabungan-tabungan biasa yang mungkin jumlahnya jauh di bawah angka tersebut. Seperti kita tahu, banyak bank yang menawarkan produk-produk tabungan prioritas kepada nasabahnya, di mana biasanya untuk tabungan prioritas ini bahkan nasabah tersebut tidak perlu datang ke bank untuk mengurus segala urusan perbankannya. Tetapi pihak bank yang datang ke rumah dan membantu segala kepentingan dan urusan perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Sedangkan untuk tabungan biasa, seperti kita tahu, kalau kita ingin melakukan penyetoran atau menabung uang kita harus datang ke bank, atau kalau katakanlah kita ingin memprint buku tabungan kita harus datang ke bank dan melakukan proses di teller atau di pihak customer service. Jadi ini berbeda. Treatment yang diberikan kepada nasabah prioritas atau produk-produk yang merupakan prioritas dengan nasabah yang merupakan pemilik tabungan biasa yang seperti banyak dimiliki oleh orang-orang. Kemudian lanjut dengan cerita Sentot. Kemudian suatu hari ia ingin menarik uang tabungannya di tabungan yang telah ia setorkan sebesar 22 miliar tersebut. Katakanlah ia ingin mengambil uangnya sebesar 5 miliar. Ia datang ke bank tersebut, dan pada saat ia hendak menarik uangnya tersebut, pihak bank mengatakan kepadanya bahwa untuk menarik uang tabungannya tersebut, ia harus memiliki kartu ATM. Yang mana pada saat A menawarkan produk tersebut, tidak pernah diinfokan kepada Sentot bahwa ada kartu ATM yang bisa dipakai oleh Sentot untuk jika suatu saat Sentot ingin menarik tabungannya. Akhirnya karena diperlukan kartu ATM tersebut, pada saat Sentot ingin menarik tabungannya tersebut, ia pun harus membuat kartu ATM baru. Dan setelah ia membuat kartu ATM tersebut, ternyata didapati bahwa uang yang tersisa di tabungannya hanyalah sekitar 17 juta dari harusnya 22 miliar yang telah ditabungkannya. Tentu Sentot akan kaget sekali melihat uangnya hilang. Dan seperti halnya nasabah lainnya, jika uang kita hilang di bank tersebut, apa yang kita lakukan? Kita akan menanyakan kepada bank tersebut, kemana uang kita itu dan bagaimana pertanggungjawaban dari bank tersebut. Akhirnya usut punya usut, ternyata A sebagai pimpinan cabang yang menawarkan produk perbankan atau produk tabungan tersebut kepada Sentot telah ditangkap karena melakukan penggelapan pada nasabah. Jadi kemungkinan besar sebelum Sentot ada nasabah lain yang memang sudah digelapkan uangnya oleh si tersangka A ini. Kemudian akhirnya secara normal ya Sentot pun meminta pihak bank untuk bertanggung jawab dan mengganti uang yang hilang tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Pihak bank menolak untuk memberikan ganti rugi kepada Sentot dan mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. Kemudian pada saat Sentot hendak meminta kembali pertanggungjawaban kepada pihak bank tersebut, Sentot pun ditolak dan tidak mendapatkan respon apapun yang menunjukkan itikat baik dari bank tersebut untuk mengganti uangnya. Dan alih-alih mengembalikan uangnya dan bertanggung jawab, pihak bank justru menyerahkan hal tersebut kepada pihak kuasa hukumnya. Kemudian pihak kuasa hukum dari Bank Caco tersebut mengadakan konferensi pers. Dan dalam konferensi pers tersebut mengatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam transaksi yang dilakukan Sentot dengan tersangka A yang waktu itu adalah pimpinan cabangnya, dan mengatakan bahwa si tersangka A ini berhubungan dengan orang tua dari Sentot, dan dikatakan bahwa terdapat aliran-aliran dana dari pihak tersangka A kepada orang tua Sentot. Nah, jika teman-teman dalam posisi Sentot sebagai nasabah, bagaimana perasaan teman-teman sekalian
mendapatkan uang yang selama ini ditabungkan dengan jerih payah tiba-tiba hilang begitu saja, dan pihak bank pun tidak mau mengganti rugi sebelum adanya kejelasan. Nah, akhirnya nasib Sentot bagaimana? Jika mengikuti keinginan bank bahwa bank akan mengganti kerugian yang dialami Sentot, tetapi menunggu proses penyidikan dan juga proses persidangan dari tersangka A selesai. Dan jika tidak terbukti bahwa ada kong kali kong atau konspirasi antara pihak Sentot sebagai nasabah dan keluarganya mungkin dengan pihak tersangka A, barulah bank akan mengembalikan uangnya. Nah, yang teman-teman perlu ingat adalah proses persidangan itu tidak memakan waktu yang cepat. Bisa bulanan, tahunan. Jadi, artinya adalah Sentot tidak bisa memakai uangnya atau menerima penggantian rugi dari bank tersebut sebelum kasus ini selesai. Nah, tentunya hal ini tidak adil bagi nasabah. Seperti kita ketahui, bank itu adalah suatu institusi yang didasarkan pada kepercayaan. Jadi, nasabah mempercayakan uangnya kepada bank untuk disimpan dan dikelola oleh bank. Namun, perlu kita ingat bahwa bank tersebut bukanlah hanyalah suatu gedung, tetapi di dalamnya adalah orang-orang yang merupakan karyawan, pimpinan cabang, manajer, yang bertugas untuk menjalankan proses perbankan. Dan kita mempercayakan uang kita di bank atas dasar kepercayaan. Kepercayaan bahwa bank akan menyimpan uang kita dan menjamin bahwa uang itu akan aman. Dan atas dasar itulah kita mempercayakan uang kita. Tetapi jika seperti hal yang dialami oleh Sentot, uang kita hilang, kemudian pihak bank pun lepas tangan dan tidak mau mengganti rugi sampai hal ini selesai, bisa dibayangkan bahwa kepercayaan masyarakat sebagai nasabah kepada institusi bank itu bisa rusak dan bahkan bisa hilang, yang kemudian akan membuat perkembangan ekonomi negara ini menjadi terganggu. Jadi menurut saya sudah sepantasnya, alangkah baiknya pihak bank tersebut menjaminkan penggantian rugi. Jadi ada baiknya untuk menjaga kepercayaan nasabah, masyarakat kepada institusi bank. Pihak Bank Caco seharusnya bisa menawarkan solusi yang lebih membuat kedua belah pihak di posisi yang baik. Jadi pihak Caco mungkin bisa menawarkan kepada nasabah, dalam hal ini Sentot, bahwa Bank Caco akan menggantikan uang Sentot tanpa harus menunggu proses persidangan atau proses peradilan terhadap tersangka A. Dan katakanlah bila nanti terbukti kejanggalan tersebut memang benar adanya, di mana ada kong kali kong antara tersangka A dan Sentot atau keluarganya, maka pihak Bank Caco mungkin bisa kembali menarik uang yang telah dikembalikan kepada Sentot awalnya. Dan dengan demikian pihak Bank Caco tidak akan kehilangan image yang sudah dibangun bertahun-tahun. Jadi alih-alih mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa dengan tegas menolak membayar ganti rugi sebelum peradilan selesai terhadap tersangka A, ada baiknya pihak bank mengajak pihak nasabah, dalam hal ini Sentot, untuk duduk bersama dalam suatu meja untuk mencoba menawarkan solusi yang bisa dianggap win-win bagi kedua belah pihak. Sehingga reputasi bank bisa terjaga dan Sentot pun sebagai nasabah yang dirugikan bisa mendapat ketenangan bahwa uangnya akan digantikan. Jadi bagaimana pendapat teman-teman sekalian mengenai kasus ini? Perlu diingat bahwa kasus yang baru saja kita bicarakan ini mengenai Sentot dan Bank Caco adalah kasus andai-andai. Jadi tidak berhubungan dengan kasus Maybank dan pihak Winda Earl sebagai nasabah. Silakan teman-teman beri komentar mengenai kasus yang baru saja kita bahas. Dan mungkin teman-teman punya solusi yang lebih baik, silakan ditulis di komentar di bawah. Dan sekian untuk video hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya Ivan Chandra. Sampai ketemu di video selanjutnya.